Dua anak Presiden Jokowi, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep sempat dilaporkan dengan kasus dugaan korupsi. Setelah 1 tahun lebih dari waktu pelaporan itu, dugaan kasus ini rupanya mulai memasuki babak baru. Sang pelapor sendiri Ubedillah Badrun yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Sosoknya kini terpantau kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 21 Agustus 2023. Dalam kedatangannya, ia ditemani oleh Amin Rais dan Rizal Ramli. Mereka datang untuk menagih janji KPK terkait dugaan kasus tersebut. Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK pada 10 Januari 2022 oleh Ubedillah Badrun. Disebutkan telah terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam bisnis keduanya dengan sebuah grup yang diduga terlibat kebakaran hutan. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, ujar Ubedillah kepada wartawan di gedung KPK Senin 10 Januari 2022. Ubedillah menjelaskan, hal itu berawal dari tahun 2015 saat PTSM tersangka pembakaran hutan yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai 7,9 triliun rupiah. Namun, pihak Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Ia menyebut dugaan KKN itu melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM. Sebab ada suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Uang ini dikucurkan 2 kali dengan total 99,3 miliar rupiah dalam waktu berdekatan. Setelahnya, kata Ubedillah, anak-anak presiden itu membeli saham di sebuah perusahaan senilai 92 miliar rupiah. Ia mengaku telah menyerahkan bukti-bukti atas dugaan kasus ini. Ia berharap KPK tidak pandang bulu dan bisa menyelidiknya secara transparan. KPK sebut kasus tidak jelas. Setelah laporan itu diverifikasi pada 26 Januari 2022, KPK menyebut dugaan korupsi yang menyeret nama Gibran dan Kaisang masih belum jelas. Sebab, pelapor tidak memberikan data pendukung sehingga KPK tak bisa mengidentifikasinya lebih lanjut dan kasusnya pun diarsipkan. 26 Januari 2022 kami sudah melakukan verifikasi. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan masih tidak jelas, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan Jumat 19 Agustus 2022. KPK sudah menyampaikan untuk dikembangkan, tapi pelapor tidak memberikan data dukung yang bisa secara signifikan untuk kemudian kami tindak lanjuti. Sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjutnya. Respons Gibran. Atas pelaporan tersebut, Gibran pun sudah angkat bicara. Ia saat itu mengaku tidak mengetahui soal dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya dan Kaisang. Meski begitu, jika terbukti salah, ia menyatakan siap untuk dipanggil KPK. Korupsi apa? Pembakaran hutan. Nanti takon Kaisang wae. Ia silakan dilaporkan. Kalau salah ya kami siap. Ujar Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin 10 Januari 2022. Pelapor akui bawa bukti baru ke KPK. Ubedillah kembali menyambangi KPK dan kali ini ditemani oleh Amin Rais dan Rizal Ramli. Mereka menagih kejelasan laporannya yang diajukan terhadap Gibran dan Kaisang. Ia menilai bukti terlampir bisa dipertanggungjawabkan sehingga seharusnya kasus segera diselidiki. Kita datang dengan cara yang baik-baik. Apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, ujar Ubedillah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 21 Agustus 2023. Dengan bukti itu, seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu, karena ada pejabat dalam laporan saya itu, tambahnya. Ubedillah mengatakan ia memiliki bukti baru dan harus disampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Hal ini juga tidak bisa diwakilkan, namun rombongan itu gagal melakukan pertemuan dan menurut Ubedillah tak ada yang berani menemui mereka. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain, hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita, kata Ubedillah. Sementara itu, kedatangan Amin Rais dan kawan-kawan dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Mereka, katanya, sudah ditemui petugas dan sengaja datang untuk menyampaikan aduan. Namun, akhirnya hal ini tidak jadi dilakukan. Amin Rais, Rizal Ramli, dan kawan-kawan betul siang ini datang ke KPK. Mereka bermaksud menyampaikan aduan. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya, kata Ali.